Penerapan dunia teknologi, terutama internet di dunia bisnis, membuat siapapun dapat membuat sebuah bisnis dengan mudah dan cepat. Apalagi beberapa tahun belakangan ini, Indonesia masuk dalam euforia startup di mana para entrepreneur muda menciptakan bisnis startup yang memiliki inovasi dan kreativitas tanpa batas. Kata startup pun menjadi sangat familiar di dunia entrepreneur. Namun tidak sedikit yang belum mengetahui arti dari kata startup itu sendiri. Di sini kita akan membahas lebih lanjut definisi dari kata startup. Are you ready? Apa itu startup? Pada dasarnya startup atau startup adalah sebuah perusahaan yang berjalan di bawah 5 tahun alias perusahaan yang baru saja dirintis. Menurut Wikipedia, startup adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Namun pada sekitar tahun 2000-an, sejak masa industri.com populer, pergeseran makna startup di dunia bisnis pun mengalami pergeseran arti. Jika dulu startup disebut semua bisnis yang baru saja berjalan, tetapi saat ini arti bisnis startup sudah tidak dimaksud dan didefinisikan dengan maksud tersebut. Saat ini, definisi arti dari startup adalah sebuah usaha yang baru saja berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat, sehingga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Perkembangan dunia startup di Indonesia semakin bergairah dan semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya teknologi. Setidaknya telah ada 4 startup unicorn yang berasal dari Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan Gojek. Data dari Tech in Asia menunjukkan jika pada kuartal 2 tahun 2017, startup yang mendominasi di Indonesia berasal dari industri e-commerce dan fintech. Walaupun menurut statistik mengalami penurunan jumlah startup baru pada tahun 2017, namun memiliki kenaikan dalam hal jumlah pendanaan untuk pendanaan program akselerator startup di tahun 2017. Hal ini juga memberikan hal yang positif bagi Indonesia, yaitu kepercayaan dari investor sudah mulai terlihat untuk melihat dan mendanai startup. Walaupun menurut statistik mengalami penurunan jumlah startup yang baru pada tahun 2017, namun memiliki kenaikan dalam hal jumlah pendanaan untuk pendanaan program akselerator startup di tahun 2017. Hal ini juga memberikan hal yang positif bagi Indonesia, yaitu kepercayaan dari investor sudah mulai terlihat untuk melihat dan mendanai startup-startup di Indonesia dan juga menilai jika startup-startup Indonesia memiliki potensi layaknya perkembangan teknologi di Amerika Serikat dan China. Sesuai definisi ini, startup memiliki sifat yang disruptif alias mengganggu di sebuah industri yang sudah ada. Contohnya saja di dunia transportasi di Indonesia. Sebelum kehadiran layanan transportasi online saat ini, salah satu para pemain di industri transportasi adalah taksi konvensional. Karena euforia startup yang begitu besar, masih banyak yang mengartikan dan mendefinisikan sebuah online shop atau bisnis online alias serba.com bisa disebut sebagai startup. Namun kenyataan hal tersebut adalah salah. Tentu, sebuah startup dan online shop sangatlah berbeda. Walaupun banyak online shop atau bisnis online yang menggunakan .com ataupun website, tetapi bukan berarti bisa disebut startup loh. Menurut Forbes, definisi makna startup juga mengandung memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Seperti transportasi online yang menjadi solusi di masyarakat untuk memesan transportasi cepat, aman, dan nyaman. Nah, jadi jika hanya sekedar online shop ataupun perusahaan yang memiliki website .com untuk informasi perusahaan atau produk saja bukan disebut sebagai startup.